Kasus kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun asal Kota Padang, hingga kini masih menuai teka-teki. Setidaknya ada dua versi yang jadi penyebab kematiannya, yakni disisa polisi atau melompat dari jembatan. Terbaru LBH Padang melaporkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono ke Propampori terkait dugaan penyiksaan Afif Maulana pada Rabu 3 Juli. Selain Kapolda Sumbar, LBH Padang juga melaporkan Kasat Reskrim Polresta Padang dan Kanit Jatanras dari Satreskrim Polresta Padang. Kepala Divisi Hukum Kontras, Andri Yunus, dalam keterangannya mengatakan pihaknya juga mengajukan permohonan pengawasan insidentil ke Biro Pengawasan Penyidik Barreskrim Polri. Laporan ini dibuat lantaran LBH Padang dan Kontras melihat banyak kejanggalan dalam penanganan kasus kematian Afif oleh Polda Sumbar. Satu di antaranya adalah sikap Kapolda Sumbar yang terkesan menggiring opini alih-alih melakukan investigasi mendalam. Sementara itu, Direktur LBH Padang, Indira Suryani, menilai ada dugaan polisi merekayasa kasus kematian Afif. Selain itu, Indira juga menyayangkan sikap Polda Sumbar yang tergesa-gesa menyimpulkan penyebab kematian Afif. Indira pun mendesak Propampori segera memproses laporan dari pihaknya. Sebelumnya, Indira juga meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Sumbar dari jabatannya. Sebagaimana diketahui, Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada Minggu 9 Juni. Kemudian muncul investigasi dari LBH Padang yang menyebut Afif disiksa oleh polisi karena sejumlah luka di tubuhnya, termasuk paru-parunya yang robek. Namun Polda Sumbar kemudian merilis pernyataan bahwa Afif meninggal karena melompat sendiri dari jembatan untuk menghindari penangkapan polisi yang kala itu tengah merazia kelompok tawuran. Sore hari ini kita melakukan dua agenda ke Mabes Polri. Pertama, kami melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Barat, Kasat Reskrim Polresta Padang, dan satu Kanit Jatanras dari Satreskrim Polresta Padang. Kedua, kami mengajukan permohonan pengawasan insidentil ke Kepala Biro Pengawasan Penyidik Barreskrim Mabes Polri terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dialami oleh klien kami, almarhum Afif. Hari ini saya, Andri Yunus, Kepala Divisi Hukum Kontras, dan Kak Indira, Direktur LBH Padang yang langsung mendampingi keluarga korban. Kami tergabung dalam tim advokasi koalisi masyarakat sipil anti penyiksaan. Di dalamnya ada berbagai macam lembaga organisasi, ada LBH Padang, YLBHI, Kontras, termasuk juga Aliansi Reformasi untuk Kepolisian atau RFP. Pada agenda hari ini, kami baru saja melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar, oleh Kasat Reskrim Polresta Padang, dan satu Kanit Jatanras dari Satuan Reserse Polresta Padang. Laporan pengaduan ini berkesinambungan dengan upaya permohonan kami ke Biro Wasidik. Mengapa? Karena selama proses hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang maupun Mabes Polri, maupun Polda Sumbar, kami melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada pelanggaran etik. Misal, alih-alih Polda Sumbar dan jajarannya melakukan investigasi mendalam, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian terhadap almarhum AM, Kapolda Sumbar justru kemudian menggiring opini publik bahwa mencari siapa yang memviralkan kasus itu. Satu sisi, kami bersama rekan-rekan dari LBH Padang mendorong untuk dilakukan investigasi dan penyidikan mendalam. Itu sebagai pengantar. Merespons laporan terhadap dirinya ke Propampori, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengaku tidak masalah. Saat dikonfirmasi pada Rabu 3 Juli, Suaryono mengatakan dirinya merupakan pembela kebenaran, bukan pelaku kejahatan.
Suharyono menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam ketika institusinya dipojokkan. Ia lantas menuding LBH Padang sebagai kelompok yang sok suci dan menuding mereka tengah mengatur skenario dan alibi terkait kematian Afif. Lebih lanjut, Suharyono meyakini bahwa Afif Maulana tewas karena melompat dari jembatan bukan disiksa oleh anggotanya. Sebelumnya diberitakan bahwa kasus kematian Afif Maulana penuh dengan kejanggalan. Direktur LBH Padang Indira Suryani menduga bocah berusia 13 tahun itu disiksa oleh polisi. Tak hanya itu, Indira mengungkapkan bahwa pihak keluarga diminta menandatangani surat tidak menuntut apa-apa. Polisi disebut meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan karena Afif tewas sebagai pelaku tawuran. Indira juga berujar bahwa ada upaya penghalangan terhadap keluarga agar tidak mengungkap kasus ini. Terkait kejanggalan kasus tersebut, LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumbar ke Propampori. Proses ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana disetujui oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. Saat dihubungi pada Kamis 4 Juli, Suharyono menjelaskan bahwa jenazah Afif sejatinya sudah diautopsi. Menurut Suharyono, jenazah Afif diautopsi pertama kali oleh dokter ahli forensik dari RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi bernama Dr. Rosmawati. Untuk itu ia pun terbuka jika ada usulan soal permintaan autopsi ulang jenazah Afif oleh dokter forensik dari luar unsur Polri. Dikatakan oleh Suharyono bahwa Dr. Rosmawati merupakan lulusan Universitas Sumatera Utara atau USU yang sudah menjadi dokter ahli forensik selama puluhan tahun. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 3 Juli telah memerintahkan autopsi ulang terhadap jasad Afif Maulana. Menurut Sigit, proses autopsi ini akan melibatkan pihak luar sehingga transparan. Selain perintah autopsi ulang, Sigit ikut menerjunkan tim Mabes Polri yang terdiri dari Bareskrim, Itwasum, dan Propampori untuk turun tangan. Keluarga Afif sendiri sudah meminta bantuan Komnas HAM terkait proses ekshumasi dan autopsi ulang. Proses ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian Afif yang disebut polisi melompat dari jembatan. Adapun Polda Sumbar sudah menyampaikan bahwa Afif mengalami patah pada 6 ruas tulang iganya hingga merobek paru-paru. Keluarga Afif Maulana meyakini bahwa bocah berusia 13 tahun itu tidak mengikuti aksi tawuran sebagaimana yang disampaikan oleh Polda Sumbar. Adapun aksi tawuran pada Minggu 9 Juni lalu itu menjadi awal mula peristiwa kematian Afif. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono dalam keterangan pada Rabu 3 Juni mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa Afif merupakan pelaku tawuran. Suharyono bahkan menyebut Afif yang mengajak rekannya tawuran sembari memegang pedang panjang. Lebih lanjut, Suharyono memastikan Afif tidak pernah ditangkap ataupun dibawa ke Polsek Kuranji Kota Padang saat kejadian. Suharyono menerangkan saat kejadian Afif bersama rekannya Aditya mengendarai motor. Namun saat polisi tiba, kedua bocah tersebut jatuh karena ditendang petugas dari motor. Suharyono menyebut Aditya mengatakan bahwa dirinya diajak Afif untuk melompat dari jembatan agar dapat melarikan diri. Meski begitu, penjelasan dari polisi ini tidak diterima oleh pihak keluarga yang masih berkeyakinan Afif disiksa oleh petugas. Pihak keluarga Afif yang didampingi oleh LBH Padang meminta Kapolri dan Kapolda untuk fokus mencari siapa pelaku penganiayaan terhadap Afif, bukan sibuk mencari siapa yang memviralkan kasus ini.
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.